Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in asrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah memiliki pandangan ainul basirah, maka hendaklah ia senantiasa istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan dirinya dari setiap amal yang dia kerjakan. Jikalau kita tidak istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan diri kita dari setiap amal yang kita kerjakan, boleh jadi setiap amal yang kita perbuat itu akan menjadi dinding, akan menjadi hijab, bahkan menjadi batu licin bagi diri kita ini. Kapan suatu amal itu akan menjadi dinding dan hijab serta batu licin bagi diri kita ini? Yaitu pada saat kita menunaikan ibadah dan ketaatan serta amal itu pernah merasa dan mengaku bahwa diri kita inilah yang merasa diri kita ini yang beramal. Inilah yang disebut namanya syirik. Bahwa perbuatan syirik itu, Bapak Ibu, adalah perbuatan yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin. Orang yang berbuat syirik yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan 50 tahun, 63 tahun, 80 tahun, itu menjadi amal yang hampa, menjadi amal yang sia-sia sepanjang hidupnya. Maka inilah yang diutarakan oleh Allah kepada kita, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan. La in asrakta la yakhbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, engkau tidak mengesahkan aku yang menyebabkan dirimu itu adalah najis, la yakhbatunna amaluka, maka seluruh amal yang kamu lakukan, seluruh amal yang kita kerjakan dan seluruh amal yang kita perbuat puluhan tahun lamanya itu, la yakhbatunna amaluka, amalmu menjadi hampa, menjadi sia-sia, amal yang tertolak. Ketika amal kita ini menjadi amal yang hampa, sia-sia dan tertolak, wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang yang rugi, kata Allah. Rugi di dunia, tidak mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, dan rugi di akhirat juga tidak Allah tempatkan kita di dalam rahmatnya yang disebut namanya dengan surga.
Serta Allah tidak akan pernah pertemukan diri kita ini dengan anak dan keturunan kita. Maka inilah suatu sanksi, suatu hukuman dan ancaman yang Allah berikan kepada diri kita ini. Jikalau kita ini tidak mengesahkan Allah dari setiap amal, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, dia menyandingkan dirinya dengan aku, dia merampok hak aku, kata Allah. Faqad haramallahu alaihil jannah. Maka aku akan mengharamkan bagi dirinya itu adalah surga. Allah tidak pernah memberikan bahagian, kesempatan bagi diri kita untuk bisa mengambil tempat di dalam surga. Sehingga onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kalau Allah haramkan bagi diri kita ini untuk bisa mengambil bahagian di dalam surga, kata Allah, fa ma'wahun nar. Maka mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka, kata Allah. Jadi orang-orang yang dilemparkan Allah dirinya ke dalam neraka, itu disebabkan karena dirinya itu berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, yang menyebabkan dirinya itu adalah najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, maka dirinya itu betul-betul adalah najis, kata Allah. Nah, najis yang dikatakan Allah, Bapak Ibu, itu adalah najis batin. Kalau najis zahir, itu bisa dibersihkan dan bisa dicuci. Tapi kalau najis batin, dicuci pun Bapak Ibu dengan 7 lautan, 7 samudra, itu tidak akan pernah bersih, Bapak Ibu. Karena najis batin itu betul-betul sudah mendarah daging, dia tertanam di dalam diri kita ini. Makanya yang dikatakan najis batin, yang disebut namanya dengan syirik, tidak mengesahkan Allah, pada saat mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak berma'rifatullah, sehingga mereka betul-betul menganggap bahwa dirinya itulah yang bersifat wujud, dirinya itulah yang bersifat hayat. Maka ketika diri kita ini merasa diri kita ini yang bersifat dan yang berwujud, pada saat itulah sebenarnya najis batin itu melekat dia di dalam hakikat rahasia diri kita ini. Maka orang yang demikian, kata Allah, dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan kasih sayang aku, kata Allah. Allah jelaskan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi fi makanin sahih. Barang siapa yang sengaja menantang aku, kata Allah, dia menyandingkan aku dengan sesuatu, dia tidak mengesahkan aku dari segala yang wujud pada alam dan pada dirinya, dari setiap gerak dan diam. Faka'annama kharra minas sama'i, maka keadaan dirinya itu seolah-olah kharra minas sama'i, terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rih. Ketika dirinya itu terjatuh dari langit,
maka dirinya pun disambar oleh seekor burung. Au tahwi bihi rifi maka nisahi, atau dia diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana dirinya itu tidak mengesahkan Allah dari setiap amal yang dia kerjakan. Sehingga setiap amal yang dia kerjakan itu menjadi dinding, menjadi hijab dan batu licin buat dirinya sendiri. Sehingga mereka itu, kata Allah, telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Mereka hanya mengira dan menyangka bahwa diri mereka telah berbuat amal, padahal mereka sudah tertipu dengan diri mereka sendiri, namun mereka tidak mampu memahami dan menyadarinya, kata Allah. Maka orang-orang yang demikian itu, taubahnya nanti di akhirat, Bapak Ibu, seperti memikul peti yang besar. Dia mengira di bawah, di dalam peti yang besar yang dia pikul itu, dikiranya ada amal sholatnya, disangkanya ada amal puasa, zakat, haji, kurbannya. Dalam perasaannya, dalam dugaannya, seluruh amal-amal jama'i, amal-amal munfarid, yang wajib maupun yang sunnah, dikiranya sudah terhimpun di dalam peti yang dia pikul itu, Bapak Ibu. Pada saat diperintahkan kepada dirinya, buka peti amalmu, kata Allah. Ketika dia membuka peti amalnya, yang dia kira itu adalah pahala-pahala seluruh amal yang pernah dia kerjakan, rupanya menjadi debu, Bapak Ibu. Inilah yang Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada dirimu, kata Allah, tentang amalan orang-orang yang sia-sia, amalan orang yang telah tertipu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Mereka menganggap dan mengira serta menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik kepada aku, padahal mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa memahaminya, kata Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, memberikan suatu perumpamaan, gambaran kepada diri kita, supaya kita ini senantiasa istiqomah menjaga dan mengawal akan diri kita, supaya kita tidak tertipu dengan diri dan amal yang pernah kita lakukan. Karena syirik itu, kata Rasul, Bapak Ibu, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Mampukah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam, Bapak Ibu? Saking gelapnya, Bapak Ibu, saking halusnya perbuatan syirik itu, kata Rasul, tanpa kita sadari, boleh jadi syirik itu sudah masuk dia ke dalam ibadah sholat kita. Boleh jadi syirik itu dia masuk ke dalam ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah kurban, ibadah-ibadah yang lainnya. Saking gelap dan halusnya syirik itu, dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita, dia bisa masuk ke dalam hati kita, dan dia bisa menembus niat kita itu. Begitulah gelapnya, begitulah halusnya perbuatan syirik itu, supaya kita mampu mengenal dan memahami dari setiap amal yang kita perbuat,
apakah diri kita dalam beramal sudah dimasuki oleh perbuatan syirik atau tidak? Maka malam inilah akan kita kaji, akan kita pahami lebih dalam dan lebih halus. Syirik itu secara zahir dan syirik secara batin. Kalau kita sudah mengenali makna syirik secara zahir dan batin, lalu bagaimana pula penawarnya? Supaya diri kita ini tidak lagi terdinding oleh diri dan amal kita sendiri. Mudah-mudahan setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu, ya, kerjakanlah ibadah itu, tunaikanlah ibadah itu sepuasnya apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, semampunya kita. Tapi ingat, jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri. Inilah yang akan kita coba untuk menyikapi dan memahami yang lebih dalam syirik secara zahir dan syirik secara batin. Lalu apa pula penawarnya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, syirik, ya, jadi syirik ini kita tinjau dari sisi ilmu fikih. Yang kedua kita tinjau dari sisi ilmu tasawuf. Dan yang ketiga kita tinjau dari sisi ilmu tauhid. Jadi level yang rendah, ya, itu di ilmu fikih. Level kedua itu di ilmu tasawuf, dan level yang ketiga itu terletak pada ilmu tauhid. Ini kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, syirik dalam pandangan ilmu fikih. Syirik dalam pandangan ilmu fikih ini berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh kita. Berkaitan langsung dengan tubuh jasmani ini, ucapan kita, tingkah laku, dan perbuatan kita. Yang kedua, syirik dalam pandangan ilmu tasawuf ini berkaitan langsung dengan perbuatan hati kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, syirik dalam pandangan ilmu tauhid juga berkaitan langsung dengan perbuatan ruh kita. Yang pertama, syirik dalam pandangan ilmu fikih yang berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh jasmani, ini yang disebut namanya dengan syirik jalli. Ya. Yang kedua, syirik dalam pandang ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati, ini disebut namanya dengan syirik khafi. Dan yang ketiga, syirik yang berkaitan langsung dengan ilmu tauhid, yang berkaitan dengan ruh, ini yang dikatakan namanya dengan syirik khafi bil khafi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat yang disebut namanya syirik jalli, ya, yang berkaitan langsung namanya dengan perbuatan tubuh, ya, dalam pandangan ilmu fikih. Secara zahir yang selalu kita temui di tengah-tengah masyarakat, baik itu pada keluarga kita atau itu jiran dan tetangga kita Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita punya anak, punya menantu Bapak Ibu, hamil muda dia Bapak Ibu. Lalu ada jiran tetangga yang meninggal dunia, dia ingin bertakziah, bahkan ingin pergi ke pusara. Takut Bapak Ibu dirinya itu kena palasi, tasapu namanya Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu, dasun tunggal tu nak lapi dari badan dah. Dasun tunggal
Dasun tunggal. Nah, kalau ndak ada dasun tunggal, ndak ada Bapak Ibu, tapi minimal ada basi berani di saku tuh. Magnet. Nah, ndak juga ada magnet basi berani tuh, minimal guntiang ketek di dalam tas. Nah, ya, ndak juga ada guntiang ketek, apailah kepada orang yang pintar, orang yang pandai. Abeko disuruhannya tuh bali apa tuh mah? Timah hitam, abeko dibungkui dengan kuning boleh jari angau. Baru bacarikan banang 7 warna, banang pincano nama Bapak Ibu. Dibungkui itu dengan kain hitam, dikabekkan ke pinggang gua atau ke pangkagalang tangan gua. Kalau itu terjadi pada diri kita, pada anak dan menantu kita, kata Allah apa? La yahbatanna amaluka. Aku batalkan seluruh amalmu yang pernah kamu kerjakan, yang pernah kamu perbuat puluhan tahun lamanya. Kalau Allah sudah membatalkan seluruh amal yang kita perbuat karena diri kita itu telah berbuat syirik, wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Dahulu di kampung, entah orang kota kok memiliki sipek orang kampung. Kini orang kampung nak memiliki sipek itu. Aku orang kota memiliki sipek yang di kampung dulu. Oh, bangun rumah Bapak Ibu, dirikan namanya kios. Takui tukang tuh badarah tangannya kena senjatunya tadi. Alik-alik tukang. Badarai dulu namanya itu konsen tuh. Badarai dulu namanya itu pondasi itu, supaya jin yang ada di situ, jin penunggunya, jin tomang, tidak menyakiti tukangnya dan tuan rumahnya. Disembeli ayam, tak tahu di siku ayam, kambing yang disembeli. Ayam yang kita makan, kambing yang kita makan atas penyembelihan jin dan jin tomang yang di situ itu najis. Itu yang dikatakan haram li ghairi. Haram li ghairi itu dia disembelih bukan karena Allahnya, tapi diperuntukkan oleh bangsa jin yang ada di situ, supaya tukang kita itu Bapak Ibu ndak lari siang bolong Bapak Ibu. Itulah yahbatunna amaluka Bapak Ibu. Itu syirik jali namanya Bapak Ibu. Bahasa Minangnya jale, bahasa orang Pekanbaru jelas, bahasa orang Siswa nyato. Ya. Bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar, bisa diraba. Itu nyata dia pada perbuatan tubuh kita. Oh, ada yang lebih modern lagi Bapak Ibu, nyata dia pada ucapan lisan kita. Nih, spidolku, penaku, pulpenku bisa merubah jalan hidupmu. Ya, dengan spidolku ini aku bisa mutasi dirimu. Aku bisa hentikan dirimu. Aku bisa hidup kamu itu sengsara, sangsai sengsara. Itu syirik modern tuh. Ya. Sudah mengaku Fir'aun, bisa dia merubah garis hidup orang, bisa merubah garis takdir orang dengan tanda tangannya, dengan ujung penanya. Hati-hati. Kalau enggak gara-gara den. Tuh syirik nyata itu. Syirik jelas itu, syirik jali. La yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka perjalanan hidupnya sampai habis usia umurnya kata Allah, faka'anna makharra minas sama'i fatahtafuhu tayr au tahwi birih fi makanin sahih. Perjalanan kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini kata Allah, hidupnya itu seolah-olah sebenar-benarnya mereka itu terjatuh dari langit yang ketujuh kata Allah. Ketika dia terjatuh dari langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, lalu diterkamlah oleh seekor burung, ditangkap oleh seekor burung. Au tahwi bihi ri'ih fi makanin sahih. Kalau dia tidak ditangkap oleh seekor burung, tidak diterkam oleh seekor burung,
maka dirinya itu ditiup angin ke tempat yang sangat jauh. Itu artinya apa? Seluruh aktivitasnya, seluruh amal ibadahnya tidak menjadi penerang bagi dirinya, tidak menjadi hikmah bagi dirinya, tidak membawa faedah buat dirinya. Bahkan amal yang dikerjakan seumur hidupnya itulah menjadi batu licin bagi dirinya, Bapak Ibu. Ini Allah katakan tadi, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Ini yang kita mesti hati-hati, Bapak Ibu. Dikawal betul diri ini, dijaga betul diri ini, supaya diri yang melakukan amal itu tidak menjadi dinding dan batu licin bagi kita untuk berliku dengan Allah. Ini yang pertama. Nah, level yang pertama dalam pandang ilmu fikih. Secara namanya itu zohir, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita memahami syirik jali ini secara pandangan batin? Nah, syirik jali secara pandangan batin, Bapak Ibu, apabila kita merasa diri kita ini yang beramal, diri kita ini yang berbuat, diri kita ini yang beribadah, merasa kita yang punya wujud, merasa kita yang punya sifat, lalu sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu kita katakan sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita, sebagai kemampuan kita, maka itulah yang dikatakan syirik, kata Allah. Padahal diri kita di hadapan Allah adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebesar zarah kemampuan kita ini untuk beramal, untuk beribadah. Tak ada kuasa kita ini berdiri, angkat takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, kalau bukan karena izin Allah. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, la tataharrakun zarah ila bismillah. Tidak bergerak sebesar zarah pun, tidak ada gerakmu, tak ada diammu, tak mampu kamu beribadah dan beramal, melainkan itu semata-mata atas izinku, kata Allah. Izin Allah, Bapak Ibu. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita. Kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Katakan, hai Muhammad, semua aktivitasmu, semua amalanmu, yang zahir maupun yang batin, min indillah, itu datangnya dari sisiku, kata Allah. Itu adalah bentuk rahmatku, itu adalah bentuk anugerahku, itu adalah bentuk curahan, limpahan kasih sayang aku kepada dirimu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min adin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat serta balas kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tetap berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Tidak pernah terbetik dan terlintas di dalam hati kita, di dalam hakikat rahasia diri kita untuk melakukan suatu amal. Tapi kenapa Bapak Ibu, kenapa kita bisa melakukan suatu amal? Sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu semata-mata adalah bentuk anugerah dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu. Gembiralah kita. Kapan kita gembira dan bahagia? Pada saat kita mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Pada saat kita bisa memandang Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah melimpahkan anugerahnya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan suatu amalan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Namun
Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri. Pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri, dengan diriku, dengan kemampuanku, dengan usaha aku mampu untuk beramal dan beribadah. Itulah yang dikatakan diri kita dengan amal yang telah kita perbuat menjadi dinding dan batu licin bagi diri kita sendiri.